sinetron Sidul anak sekolahan ini justru menyatakan siap menggantikan posisi orang nomor 1 di Banten jika memang diperlukan. Pemirsa, berikut liputannya. Kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar akhirnya juga menyeret Gubernur Banten Ratu Atut Khosia. Orang nomor 1 di Provinsi paling barat di Pulau Jawa ini dicegah ke luar negeri dan harus pula menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Perkara tersebut membuat rencana Ratu Atut beribadah haji akhirnya gagal total. Hal ini merupakan buntut dari tertangkapnya adik kandung Atut, yakni Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Wawan ditangkap akibat dugaan suap kepada Ketua MK dalam perkara sengketa Pilkada Lebak, Banten. Penyidik KPK mengendus Ratu Atut memiliki peran di balik langkah penyuapan Wawan terhadap Akil Muhtar. Perkara yang diduga melibatkan Atut ini membuat gelombang protes dan demonstrasi menuntut agar Atut mundur dari jabatannya kian kencang. Tuntutan agar Ratu Atut mundur di sisi lain mencuatkan nama Rano Karno. Ya, aktor senior yang kini menjabat Wakil Gubernur Banten ini yang digadang-gadang menggantikan posisi Atut. Ditemui khusus oleh Gospoti kediamannya minggu kemarin, Rano menyatakan kesiapannya menjadi orang nomor 1 di Banten. Kalaupun terjadi masalah di daerah, bukan hanya terjadi mungkin di Banten, di beberapa daerah juga ada. Dan itu sudah ada mekanismenya, sudah ada undang-undangnya. Kalau terjadi ini, misal pimpinan daerah, misal begini, maaf, gubernur mau berangkat haji, dia harus menyerahkan pelimpahan kepada wakil. Itu sih sudah protap. Jadi apa ya? Saya sih sikapnya biasa aja. Enggak ada yang luar biasa gitu. Kesiapan Rano Karno justru mengundang pertanyaan. Mengingat sebelumnya ia justru ramai dikabarkan siap melepaskan jabatannya lantaran perannya banyak dikebiri oleh Atut. Adalah salah satu rekan dekat Rano Karno sendiri, yakni politisi Deddy Gumelar alias Miing, yang mengungkapkan niat mundur Rano dari jabatan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Itu kan ucapan itu keluar dari rekan saya, yang kebetulan waktu itu datang ke rumah. Ngobrol santai, memang saya bilang sama dia, dalam taraf bercanda saya bilang. Makanya ntar kalau lo jadi wali kota, lo mesti bijak sama wakil lo, jangan kayak gue begini, gitu kan. Itu yang dikutip. Nah, jadi kalaupun itu yang membuat heboh, saya jujur waktu itu saya lagi ada di Belanda. Pagi-pagi hari kedua saya di Belanda, teman saya itu menelpon saya dan dia menyatakan, dia kebetulan dia manggil saya, kalau kita manggil kalau ketemu kan Ji, sorry Ji, gua keceplosan ngomong. Emang soal apa sih? Begini. Aduh, lu yang ngomong, ngapain lu masih ngomong? Saya memang bilang sama rekan saya itu, kalau tahun depan Banten tidak meraih WTP, saya mundur. Nah, karena fungsi dari seorang wakil adalah pengendalian, pengawasan internal. Nah, WTP itu adalah, walaupun WTP itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi dalam sebuah struktur kepemerintahan daerah, mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK, itu adalah sebuah prestasi. Kalau tidak bisa dapat WTP, tahun depan saya mundur. Sebagai manusia dan partner kerja di pemerintahan, Rano Karno justru mengaku ikut prihatin ketika Ratu Atut ikut terseret ke pusaran kasus suap yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dalam ilmu politik yang dibilang dinasti itu nggak bisa dipersalahkan, karena memang nggak ada aturannya. Maaf, dalam skup yang kecil. Kenapa saya jadi bintang film? Karena bapak saya bintang film. Pasti dong saya ingin menjadi orang tua saya. Kalau saya lihat memang karena selama tidak ada aturan yang bisa untuk tidak menciptakan sesuatu yang mungkin tidak berjalan secara demokratis, itu memang menjadi dilema. Saya jujur tidak tahu permasalahannya apa. Karena kita ini kemarin belakangan ini baru sedang mempersiapkan hari ulang tahun Provinsi Banten dengan segala macam runtunan. Di tengah kegiatan itu kita mendengar berita itu. Jadi jujur saya juga cukup terkejut dan prihatin lah. Tapi saya selalu mengatakan kita harus menghargai asas praduga tidak bersalah. Karena kita nggak tahu permasalahannya apa, jadi mungkin saya tidak terlalu banyak komentar tentang itu. Tidak hanya berpegang pada azas praduga tak bersalah saja, Sidul ini juga tak mau buru-buru menilai miring Ratu Atut. Meski indikasi yang bersangkutan terlibat kasus suap makin menguat. Seiring ditemukannya fakta bahwa sebelum Akil Muhtar dan Wawan dibekuk oleh KPK,
Kedua tersangka ini mengadakan pertemuan dengan Atut di Singapura. Rano Karno juga tak mau memanfaatkan situasi yang ada meski sejak dicekal dan diperiksa oleh KPK. Ratu Atut banyak menghilang dan susah ditemui. Saya juga pernah punya pengalaman loh, yang saya nggak akan pernah tutup di saat anak saya divonis misalnya. Itu kan beban. Sangat manusiawi kalau mungkin agak drop, mungkin kondisi sangat manusiawi. Wajar lah, ya namanya keluarga segala macam. Cemburu lah kan Reski sama Raffi mah. Menurut kenapa deh? Saya kan kerja di kantor ya. Banyak juga supporter saya yang bilang saya lebih ganteng. Iya.